Isu pembentukan koalisi permanen menguat jelang diselenggarakannya pemilihan kepala daerah serentak. Sejumlah partai politik kini tengah bersiap membangun gerbong masing-masing. Komposisi koalisi diprediksi sama seperti dengan Pilpres 2024 yang lalu. Menurut hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 61,5% dari responden menilai koalisi partai politik di Pilkada sebaiknya sesuai dengan koalisi partai yang terbangun di masa pemilu yang lalu. Besarnya persetujuan masyarakat terhadap ide koalisi permanen ini tidak terlepas dari pandangan terhadap pengaruh situasi politik di pusat dengan kondisi politik di daerah. Namun menurut Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, peta koalisi Pilkada 2024 tidak harus sama dengan koalisi pemilu yang lalu. PKB masih membuka peluang bagi siapapun yang ingin bergabung dengannya. Sedangkan Partai Demokrat meyakini koalisi partai politik dalam pemilihan presiden yang lalu tidak akan menjadi faktor dominan bagi partainya untuk menentukan sikap, termasuk mengusung siapa pasangan calon dalam Pilkada DKI Jakarta. Ya, menyongsong pilkada yang semakin dekat, partai politik ini tengah bersiap membangun gerbong. Hasil Litbang Kompas memunculkan narasi untuk mentransfer kekuatan gerbong politik nasional ke dalam proses koalisi di daerah. Untuk membahasnya lebih lanjut, telah bergabung bersama dengan kami peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Kami juga sudah menghubungi perwakilan dari sejumlah partai, ya, PDIP dan juga Golkar, namun belum bersedia untuk bergabung. Saya lanjutkan dengan Mas Yohan. Selamat malam, Mas Yohan, apa kabar? Selamat malam, Mas Renhat. Alhamdulillah baik. Baik, Mas Yohan, ada temuan menarik ya dari Litbang Kompas ketika memotret bahwa mayoritas responden ini menyetujui adanya koalisi nasional yang kemudian berlanjut ke koalisi di daerah-daerah. Melihat peta politik sekarang, terutama di DKI Jakarta, apakah peluang itu memang tercipta sangat besar ya, Mas Yohan, bahwa koalisi Pilpres akan kembali berlanjut di koalisi di DKI Jakarta khususnya, melihat tampaknya ini masih cukup cair ya kalau untuk di DKI Jakarta? Iya, kalau kita lihat hasil survei itu ya, jajak pendapat Litbang Kompas, memang 60% lebih memang tidak mempermasalahkan ya istilahnya bahwa koalisi di tingkat nasional itu juga linear di tingkat daerah. Cuma harapan ini kan tidak mudah gitu ya, karena kan konstelasi politik di daerah berbeda dengan nasional, pelaku-pelakunya di daerah juga berbeda. Artinya memang ada harapan itu, kita tangkapnya memang ada kebutuhan agar kemudian pemerintahan yang berjalan di tingkat nasional itu kemudian sinergis gitu ya di tingkat daerah. Itu idealnya, tapi dalam proses kontestasi pilkada nantinya tentu konfigurasinya agak berbeda, karena memang tidak sama sebangun gitu ya perolehan suara maupun kursi partai di tingkat nasional dengan di daerah. Hal yang sama kita lihat misalnya di Jakarta, tidak semua partai politik, hampir tidak semua partai politik berhak mencalonkan pasangan calon gitu ya, karena mereka harus berkoalisi dengan partai politik yang lain. Nah, ini tentu intensitas dan kadar politiknya berbeda dengan tingkat nasional. Meskipun semangat itu sebenarnya terbaca ya dengan beberapa langkah-langkah partai politik saat ini dengan memunculkan saya ini dua nama antara Pak Anies Baswedan dan Pak Ridwan Kamil ya. Kelihatan memang ada koalisi Indonesia Maju yang selama ini menjadi penyokong utama Prabowo Gibran, memang cenderung memunculkan nama Pak RK, sementara koalisi yang sebelumnya mendukung Pak Anies di Pilpres, terutama PKB, sudah secara resmi mendeklarasikan memberikan dukungan ke Pak Anies ya. Jakarta bisa saja menjadi contoh bagaimana koalisi di tingkat nasional bisa dibangun di tingkat daerah atau Jakarta gitu ya, karena memang secara konstelasi perhatian publik Jakarta ini kan ibarat nasional juga gitu ya, tensi politiknya tidak jauh berbeda. Meskipun kalau kita lihat di koalisi Indonesia Maju memang harapannya tidak masih belum utuh solid ya, karena misalnya Golkar lebih menginginkan Pak RK tetap di Jawa Barat, sementara Gerindra
mengusulkan Pak RK di Jakarta. Nah ini yang sebenarnya potensi-potensi konfigurasi yang berbeda ini menjadi tantangan untuk kemudian mewujudkan koalisi yang linear antara pusat ke daerah. Begitu, Renat. Ya, jadi meskipun semangat meliniarkan koalisi di Pilpres yang lalu di pusat dan juga di daerah di Jakarta itu terlihat, tapi tidak serta-merta kemudian itu bisa langsung terwujud ya, Mas Yohan, karena ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang lain. Tapi kita lihat tampaknya mungkin sejauh ini aromanya memang antara dalam tanda kutip partai-partai oposisi versus dengan koalisi pemerintah yang sudah mulai terlihat embrionya di Pilkada DKI Jakarta. Iya, karena memang kalau kita lihat ada dua faktor ya yang bisa menentukan apakah koalisi nasional itu bisa dilinearkan di tingkat Jakarta ya. Yang pertama, pemerintahan masih terbuka untuk kemudian berkembang ya koalisi Indonesia Maju. Artinya partai-partai yang sebelumnya tidak mendukung Prabowo Gibran bisa saja kemudian bergabung ke dalam pemerintahan. Nah, Pilkada DKI bisa saja akan menjadi ujian pertama ya, apakah koalisi pusat itu juga bisa diterjemahkan di lokal. Jadi kita tahu muncul komunikasi antara partai-partai Nasdem, Partai PKS di pemerintahan itu yang terbuka juga berkoalisi dengan pasangan atau sosok yang dicalonkan oleh koalisi Indonesia Maju. Sementara ini kan baru PKB ya yang kemudian mengajukan nama Pak Anies. Jadi tantangannya itu, yang pertama adalah konfigurasi ini bisa relatif masih cair. Yang kedua tentu daya tarik kekuatan sosok antara Pak Anies dan Pak RK ya. Artinya hasil survei tingkat keterpilihan Pak Anies maupun Pak RK itu akan jadi pertimbangan sejauh mana konfigurasi partai-partai ini akan dijalankan. Tentu misalnya PKS, Nasdem yang sebelumnya bergabung di koalisi perubahan bersama PKB ini akan menjadikan juga tingkat keterpilihan Pak Anies jauh mana di pilkada nanti. Tentu yang ketiga juga terkait siapa calon wakil gubernur yang akan dipasangkan baik itu dengan Pak Anies maupun dengan Pak RK ya, kalau kita mengikuti relatif dua nama ini yang menjadi perbincangan saat ini untuk meta koalisi di Pilkada Jakarta begitu. Oke. Jadi dua nama itu yang kemudian memang saat ini menguat dan setengah muncul di publik. Tapi mengapa kemudian Jakarta ya? Jakarta yang kemudian kita lihat sepertinya mengulang koalisi di pemerintahan di Pilpres 2024 yang lalu ini. Apakah semata-mata karena sosok Anies di sana yang juga mantan kontestan di Pilpres, atau memang Jakarta punya epicentrum tersendiri ya dalam peta politik nasional? Iya, meskipun secara regulasi Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, tapi Jakarta ini tetap menjadi pusat perhatian ya, pusat menjadi panggung politik secara nasional ya. Karena satu, IKN juga relatif belum secara faktual belum berjalan, belum di lapangan belum menjadi pengganti ya. Tapi kan secara politik Jakarta ini masih punya daya tarik tersendiri ya sebagai panggung politik nasional, mini dari Indonesia mini gitu ya. Jadi perhatian konstelasi politik ini akan tetap mengarah ke panggung politik Jakarta. Dan jangan lupa konstelasi pilkada ini juga akan menjadi kalkulasi politik ya menjelang pemilu 5 tahun ke depan di 2029 gitu ya. Jadi siapa partai-partai yang menguasai pemerintahan di tingkat lokal, pemenangkan pilkada, dia juga akan punya kontribusi pada penguasaan politik menjelang pemilu 2029 nanti. Dan Jakarta sebagai epicentrum politik tentu memiliki daya tarik yang cukup kuat ya sebagai medan pertarungan politik bagi partai-partai yang saat ini berharap menjagokan pasangan calonnya untuk merebut kursi Jakarta 1.
Dan tentu jika dikembalikan pada konteks koalisi, saya pikir 3 hal tadi ya akan jadi kalkulasi ya. Yang pertama, konfigurasi kursi di DPRD Jakarta, yang kedua tingkat keterpilihan sosok yang akan diusung, dan yang ketiga siapa calon wakil gubernur yang akan dipasangkan dengan sosok tersebut. Jadi 3 faktor ini tentu akan menjadi pertimbangan. Saya melihat sih bagi Pak Anies sendiri yang sebelumnya belum secara pasti akan maju ya, dengan kondisi setelah mendapat tiket dari PKB, saya pikir itu menjadi salah satu penegasan bahwa Pak Anies sudah resmi maju dan bertarung kembali untuk merebut periode keduanya di Jakarta. Dan ini tentu akan menjadi investasi politik bagi Pak Anies ketika nanti misalnya 2029 itu akan berlaga kembali di pemilihan presiden. Begitu, Renhard. Ya, Mas Yohan, kita kan lihat Pak Anies kemudian katakanlah ya, memang ada terulang lagi big match antara oposisi dengan penguasa ya di Pilkada DKI Jakarta. Banyak yang memprediksi bahwa Pak Anies ini sulit untuk dikalahkan di DKI Jakarta. Bahkan tengah ramai juga diperbincangkan bahwa Ridwan Kamil kabarnya juga ragu-ragu dan lain sebagainya. Apakah Anda melihat juga memang ini hasilnya bisa berbeda dengan yang terjadi di pusat ketika koalisi penguasa menang di DKI Jakarta, belum tentu itu bisa terulang kembali? Ya sebenarnya politik ini kan sesuatu yang tidak bisa dipastikan ya. Tapi kalau kita lihat rekam jejak elektoral Pak Anies ya, tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Pak Anies itu terakhir pernah Kompas punya data menjelang akhir jabatannya itu rata-rata di atas 70%, 75% ya tingkat kepuasan responden Jakarta terhadap kinerja Pak Anies. Artinya itu sosial kapital bagi Pak Anies ya, modal politik juga bagi Pak Anies untuk maju kembali di Pilkada. Jadi saya pikir itu menjadi kekuatan dan modal politik Pak Anies untuk kemudian lebih percaya diri bahwa sebagai bakal calon gubernur dari petahana yang pernah memimpin Jakarta itu menjadi satu poin tersendiri. Yang kedua, sejarah memang merekam, memang di Pilkada terakhir itu kan memang terjadi perbedaan ya. Jadi kalau kita lihat pasangan calon Anies Baswedan Sandiaga Uno pada saat Pilkada 2017, ini kan pasangan yang kalau kita lihat sejarahnya memang tidak disupport pemerintah pusat waktu itu ya, meskipun Pak JK memang cenderung memang ke Pak Anies. Tapi pada saat itu kan pemerintah pusat lebih condong ke Pak Ahok waktu itu. Jadi dari pengalaman Pilkada 2017 kelihatan memang pernah terjadi perbedaan orientasi politik pemerintah pusat dengan Jakarta. Artinya itu bisa saja terjadi terulang kembali ya dengan modal politik yang dimiliki Pak Anies. Tapi apakah peluang Pak Anies bisa dikalahkan? Tertutup, saya pikir tidak ya. Jadi semua punya potensi untuk terjadi. Potensi kekalahan Pak Anies juga bisa saja terjadi. Yang pertama misalnya ujian pertama Pak Anies ini adalah mengumpulkan tiket pencalonan Saat ini baru PKB gitu ya. Masih kurang. Pak Anies butuh support partai lain untuk kemudian memenuhi syarat pencalonan 20% kursi itu. Jadi saya pikir ini masih panjang ya pendaftaran di Agustus nanti. Hal-hal apa yang bisa terjadi, bisa saja kemudian Pak Anies Pak Anies menjadi sosok yang kuat, Pak RK nggak jadi ke Jakarta, itu mungkin menguntungkan Pak Anies. Tapi memang kalau kita lihat di rekam jejak survei, Pak RK memang sosok yang paling paling memungkinkan bisa menjadi lawan tangguh Pak Anies di Jakarta. Artinya memang satu sisi sebagai petahana Pak Anies punya modal politik tersendiri ya dibandingkan calon yang lain. Tapi banyak hal bisa terjadi ketika konfigurasi politik memang menjadi kunci sejauh mana pasangan calon itu akan punya daya tarik dan sekaligus daya tawar tidak hanya bagi pemilih tapi juga bagi partai politik yang akan mengusungnya. Begitu, Renat. Oke. Jadi peluang bagi koalisi partai penguasa saat ini kalau ingin menang di Pilgub DKI Jakarta, katakanlah melawan Anies, memang
sejauh ini potretnya masih berada pada nama Ridwan Kamil ya. Kalau kemudian ini kan masih bergeser nih Pak RK, kemudian Jawa Barat bisa jadi kemudian di Jawa Barat. Kalau bukan Ridwan Kamil, peluang itu menurut Anda semakin mengecil atau bagaimana? Kalau kita merujuk ke hasil survei ya, memang Pak Anies, kemudian yang paling nggak Kompas pernah punya survei di 2022 itu memang Pak Anies masih cukup menonjol ya. Kalau kita juga bandingkan dengan hasil survei lembaga yang lain, Pak RK juga berada di bawahnya meskipun selisihnya relatif di atas 10%. Ya memang Pak RK satu-satunya yang punya potensi bisa menjadi lawan tangguh Pak Anies gitu ya. Tapi kan dengan waktu yang relatif 2-3 bulan ya, dan kita lihat sampai sejauh ini tidak ada sosok yang cukup kuat membranding diri atau dikenalkan sebagai calon gubernur, dan saya pikir menjadi keuntungan bagi Pak Anies jika memang koalisi Indonesia Maju nanti bukan Pak RK gitu ya. Artinya bukan berarti Pak Anies menang dengan mudah, tapi tentu secara kompetisi, secara panggung politik akan lebih dominan, publik ini tertuju pada sosok Pak Anies dibandingkan yang lain. Jadi memang kalau kita lihat daya tarik dan daya tawar dari koalisi Indonesia Maju ke pemilih Jakarta itu, Pak RK itu menjadi menurut kami sih prioritas ya, ketika akan dicari lawan tangguh dengan Pak Anies gitu ya. Kalau Pak RK tidak jadi maju, saya pikir ini akan menjadi peluang bagi Pak Anies untuk memperbesar potensi kemenangan gitu. Baik, jadi terakhir Mas Yohan, mempermanenkan koalisi di pusat di daerah, khususnya di DKI Jakarta, apakah itu mustahil atau besar sekali peluangnya terwujud? Ya, saya pikir bukan mustahil, tapi tentu tidak mudah gitu ya, meskipun tidak mungkin gitu ya. Jadi koalisi Indonesia Maju kalau berupaya membangun itu di Jakarta, saya pikir peluangnya bagaimana koalisi atau komunikasi di internal koalisi Indonesia Maju, terutama antara Golkar dan Gerindra, untuk memastikan apakah Pak Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat atau di Jakarta. Jadi problem komunikasi di internal koalisi Indonesia Maju itu diuji pertama kali dengan menentukan sikap apakah Pak RK ini tetap di Jakarta atau di Jawa Barat gitu ya. Kalau itu kemudian sudah firm di Jakarta maupun di Jawa Barat dan itu koalisi Indonesia Maju solid, saya pikir peluang menjadikan Pilkada Jakarta sebagai pengejawantahan atau meneruskan koalisi di tingkat nasional itu akan lebih mudah terjadi ya. Apalagi kalau kemudian di satu sisi di kubu sebaliknya, di koalisi perubahan yang ada Nasdem, PKB, dan PKS itu juga kemudian menyatu kembali ya dengan mengusung Pak Anies. Tapi sekali lagi di kubu ini pun juga lagi diuji ya. Ujian awalnya adalah apakah misalnya PKS dan Nasdem bersedia secara resmi memberikan tiket itu ke Pak Anies. Sementara ini kan baru PKB. Jadi dua kubu ini, dua potensi koalisi ini juga sama-sama sedang diuji soliditasnya. Kalau ujian pertama ini lolos gitu ya, artinya mereka kedua kubu ini sama-sama solid, ya tinggal kemudian adalah pertarungannya adalah di sisi elektoral masing-masing. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan apakah memungkinkan koalisi nasional terjadi di koalisi Pilkada Jakarta, itu bergantung sejauh mana ujian pertama tadi mampu dilewati oleh kedua potensi koalisi ini. Ya, karena dua koalisi ini kemudian menghadapi ujian yang sama ya, Mas Yohan ya. Kemudian di KIM, Gerindra dan juga Golkar, motor utamanya juga mungkin ada sesuatu yang belum selesai begitu untuk menentukan siapa yang maju di Pilkada. Di koalisi Mas Anies juga dihadapkan dengan ujian tiket ya, yang tadi mungkin ada kaitannya dengan bagaimana bergabung ke pemerintahan berikutnya. Kita akan tunggu ya, Mas Yohan, seperti apa kemudian Pilkada ini di DKI Jakarta, apakah benar bisa mengulang koalisi Pilpres atau tidak. Terima kasih banyak waktunya Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas, sudah bergabung bersama dengan kami di Sindo Prime.